Pemirsa, sedang viral dan juga ramai menjadi perbincangan di media sosial terkait dengan mainan anak di tahun sekarang yang memang notabene-nya ketika saya bandingkan dengan tahun saya waktu zaman SD ataupun SMP, ini cukup berbeda, sangat jauh, karena mainan tembak-tembakan yang identik dengan peluru berwarna kuning atau peluru plastik yang berbahaya, kali ini diubah modifikasi menjadi peluru gel atau berbahannya seperti jelly. Kemudian ini berbahannya lunak dan pecah ketika ditembakkan dengan tekanan ataupun yang dirasakan ketika ditembak ini tidak begitu sakit. Dan saya pun akan bertanya dengan salah satu pedagang yang ada di sisi sebelah kanan saya. Halo Pak. Iya Pak. Selamat siang, namanya siapa Pak? Mulyadi. Untuk pelurunya Pak, ini kan banyak yang pada nanya juga, ini pelurunya aman nggak sih kalau misalnya ditembak-tembakin atau digunakan untuk anak-anak? Coba mungkin bisa di-spill. Aman, kalau ini kan dari gel. Kalau ditembakin itu jadi pecah dia. Jadi nggak bahaya. Dan nggak sakit ya Pak? Nggak sakit juga. Oke, coba saya pengen ngetes pakai tangan saya Pak. Siap. Kira-kira sakit nggak? Tidak sakit. Oh iya, sepecah ya berarti ya, karena lunak juga bahannya. Dalam satu hari kira-kira laku berapa sih Pak tembakan? Kalau nominalnya sih nggak tentu Pak. Kadang ada lebih 6, kadang 2 biji. Tapi tiap hari ada. Pasti ada aja yang beli. Ada. Ya? Ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak atas informasi dan waktunya. Ya. Semoga laku banyak Pak. Amin. Pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu pedagang yang mengatakan bahwa memang Ini mah nggak bahaya. jika kita bandingkan dengan ketika zaman saya dulu SD, ini lebih aman, lebih safety. Karena mengingat untuk peluru sendiri penggunaannya menggunakan peluru gel yang tidak sakit ketika kena tangan. Tadi pun saya sudah mengetes sendiri di tangan saya dan memang dari jarak dekat saja tidak ada rasa sama sekali. Namun tetap saja dalam permainan ini harus ada pengawasan orang tua karena dikhawatirkan anak-anak, namanya anak-anak bermain tembak-tembakan, entah itu menembak siapa yang bersifat mengganggu, itu tidak dibenarkan. Dari Jakarta, Nata Arman, Iriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih masih di iNews Siang. Akibat dilanda hujan deras, banjir terjadi di 3 kampung kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Ya Abi, ya Allah, ya Abi di luhur, cing punten lah, kasaha ka pemadam, kasaha ya Allah, ya Abi kena kumaha ya Allah. Video amatir menggambarkan kondisi rumah warga yang terkena banjir hingga perabotan rumah terendam karena adanya luapan air yang cukup deras. Dari hulu ke hilir di 3 perkampungan di wilayah desa Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Garut. Adapun lokasi yang terdampak banjir berada di Kampung Cibojong, Desa Balewangi, Kampung Pasar Kaler, Desa Balewangi, dan Kampung Barukai, Desa Cisurupan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan usai banjir surut, aparat dan warga bergotong royong membuka saluran air yang tersumbat untuk memastikan arus air dapat kembali mengalir. Karena intensitas hujan yang cukup tinggi, kemudian beberapa selokan yang tersumbat oleh sampah. Saat ini situasi sudah mulai normal kembali. Pemirsa, material lahar erupsi Gunung Semeru menyapu puluhan rumah warga dan fasilitas umum di lereng gunung. Sementara itu, ratusan warga terdampak sudah mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap lebih aman. Puluhan rumah warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan musola di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang hancur pasca terjadi erupsi Gunung Semeru. Material lahar berupa batuan dan pasir menimbun bangunan dan akses jalan warga. Sejumlah warga berusaha mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke pengungsian. Kondisinya gimana Mas? Kondisinya habis Mas, Kena material ya habis, tinggal lemonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa ini pasir. ngungsi di mana Mas? Ini mesti di Kelapa Doyong Mas, di pertanian. Ya. Pasca erupsi, sejumlah warga di 2 kecamatan Candipuro dan Pronojiwo mengungsi di sejumlah titik aman, seperti di kantor desa, kantor kecamatan, dan sekolah. Sementara tumpukan material lava panas memenuhi jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Alih-alih menjauh, kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas mengimbau warga untuk tidak terlalu mendekat lantaran kondisi material masih panas dan labil. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.
Pemirsa, poluan dari Polres Lumajang menghibur dan mengajak bermain anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru di lokasi pengungsian. Bersama relawan, para poluan cantik ini mengajak bermain anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru di posko pengungsian SDN 4 Supiturang, pemirsa, di mana sekitar 20 anak yang ada di pengungsian diajak bermain, bernyanyi untuk sekedar melepas kejenuhan setelah berada di pengungsian selama 3 hari. Kegiatan ini dilakukan untuk memulihkan kondisi mental mereka yang baru saja mengalami peristiwa bencana yang mengerikan. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Lumajang, total warga yang mengungsi sebanyak 1.116 jiwa yang tersebar di 9 titik pengungsian. Pemirsa, usai viral di media sosial, harimau Ragunan kurus, Gubernur Jakarta Pramono Anung langsung mengecek kondisi harimau di Ragunan. Pramono juga mengecek pakan hingga kesejahteraan hewan di sana. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek langsung kondisi satwa di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan Ragunan termasuk kesejahteraan satwa dan penyediaan pakan berjalan optimal. Dalam kunjungannya, Gubernur Pramono memberi perhatian khusus pada harimau bernama Sri Deli yang sempat viral karena ditampilkan dalam kondisi kurus. Setelah melihat kondisi terkini di area perawatan, Gubernur menegaskan video viral ini diambil pada masa pandemi COVID-19. Prabowo juga tegaskan informasi pakan hewan dibawa pulang adalah hoaks atau tidak benar. Dengan demikian saya meminta kepada Kepala Dinas untuk yang begini dicek terus-menerus, jangan sampai apa yang menjadi tuduhan yang diviralkan itu benar. Sekarang teman-teman sudah melihat sendiri hewan yang sama, harimau yang sama, yang diviralkan kondisinya dulu kurus, sekarang udah gemuk kembali, dan itu ditengarai bahwa itu diambil ketika saat COVID kemarin. Selain mengecek Sri Deli, Pramono juga mengecek kondisi harimau miliknya yang bernama Raja. Harimau jenis Benggala ini dititipkan Gubernur Jakarta di Taman Marga Satwa Ragunan. Sebelumnya beredar di media sosial video viral harimau Ragunan. Dalam video ini dinarasikan kondisi harimau kurus dan tidak terurus. Isu adanya praktik korupsi pakan satwa di kebun binatang Ragunan pun menyeruak. Namun isu ini dibantah pihak kebun binatang. Ragunan juga tegaskan mereka terus menjaga kualitas pangan hewan-hewannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan besok Anda yang mau wisata ke Bogor punya alternatif transportasi selain KRL, yaitu pakai bus Transjakarta yang berangkat dari Blok M. Informasi selengkapnya disampaikan Naura Syafika dan juru kamera Zulkarnain berikut ini. Pemirsa, sekarang kalau mau ke Bogor nggak perlu merogoh kocek yang mahal karena sekarang ada Transjakarta yang melayani perjalanan dari Blok M hingga Bogor, yaitu namanya adalah rute P11. Dan memang untuk perjalanan ini sudah diresmikan pada bulan Juni 2025 lalu, dan untuk penggemarnya semakin banyak yang setiap harinya menggunakan rute P11 ini. Rute P11 setiap harinya memiliki 25 armada, yang mana untuk perjalanan ini kalau tidak padat ini ada bus yang datang setiap 10 menit sekali. Namun kalau misalnya di padat atau di jam sibuk, biasanya itu di 15 hingga 20 menit sekali. Dan ini adalah salah satu Transjakarta rute P11 yang sudah hadir dan sudah siap melayani para penumpang yang tadi antriannya ini cukup panjang di sekitar sini. Dan ini untuk perjalanan dari rute P11 ini memang dimulai dari halte Blok M yang nantinya untuk perjalanan akan naik ke koridor 13, kemudian lanjut masuk ke tol Jagorawi. Dan memang ini adalah salah satu transportasi umum yang sangat digemari oleh banyak
masyarakat pastinya, yang karena memang untuk jumlahnya untuk atau tarifnya pun ini terjangkau sekali, kemudian juga untuk waktunya yang ditempuh ini kalau di jam-jam tidak sibuk itu sekitar 1,5 jam untuk perjalanan, namun kalau di jam sibuk ini biasanya memakan waktu hingga 2 jam. Nah, kalau untuk pemirsa yang bingung ini rutenya lewat mana saja, nah di halte Blok M ini sudah disediakan, ini ada untuk papan rutenya, perjalanannya melewati halte mana saja sih. Memang kalau untuk Blok M ini berada di jalur 5, jadi jangan salah ya pemirsa untuk mengambil jalurnya. Dan ini melewati Pasar Santa, kemudian lanjut hingga ke Pancoran, kemudian juga hingga ke Cibubur, dan nantinya akan berakhir di Botani Square. Dan tiap harinya memang untuk rute P11 ini melayani hingga di 8.000 penumpang setiap harinya, baik dari Bogor hingga ke Blok M, kemudian juga dari Blok M hingga ke Bogor. Jadi untuk pemirsa yang belum merasakan untuk bisa jalan-jalan ke Bogor menggunakan Transjakarta, bisa langsung berkunjung ke halte Blok M untuk mencoba rute P11 ini. Dari Jakarta, Nora Syafika, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, setiap dini hari area parkiran dan taman stasiun Cikarang berubah menjadi penginapan darurat para pejuang rupiah. Mereka bukan tunawisma, melainkan pekerja keras yang terpaksa bermalam karena keterbatasan transportasi. Tidak ada bantal empuk apalagi selimut hangat di Hotel Darurat Stasiun Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seluruh tamunya bebas tidur di dalam stasiun hingga ke sekitar taman. Pemandangan penumpang KRL yang menginap di Stasiun Cikarang ini karena mereka tak ingin tertinggal keberangkatan kereta pertama atau terlewat keberangkatan KRL terakhir. Fenomena ini bahkan mendapat perhatian dari Menteri Perhubungan. Menhub berjanji akan mempertimbangkan kereta KRL Jabodetabek bisa beroperasi selama 24 jam sebagai solusinya. Seiring berjalannya waktu, jumlah penumpang stasiun Cikarang juga turut meningkat. Namun kenaikan jumlah penumpang ini ternyata tidak diiringi dengan penambahan rangkaian kereta serta jumlah keberangkatan. Bagi pejuang rupiah yang hendak menuju Jakarta dan sekitarnya, mereka harus mengejar kereta pertama pada jam 4 dini hari agar tidak terlambat. Namun berbeda bagi pekerja lembur, mereka tak bisa lagi menaiki kereta pemberangkatan terakhir. Sedangkan untuk menggunakan moda transportasi lain tentu saja harus merogoh kantong lebih dalam. Dalam keterbatasan di malam yang semakin larut, para pekerja ini tidak punya pilihan. Kursi-kursi di ruang tunggu, lantai stasiun Cikarang yang dingin, pada akhirnya jadi persinggahan sementara. Semua dilakukan demi bertahan hidup dan juga dapur bisa tetap ngebul. Tim Liputan iNews melaporkan.